Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita akan bareng-bareng nyoba ngebikin desain website sederhana buat web portfolio gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa nyoba sendiri bareng-bareng gitu ya, di laptop atau komputernya masing-masing dan juga nanti bisa berkreasi sendiri gitu. Oke. Tanpa lama-lama kita langsung aja kita bakalan ngedesain di Figma, jadi kita buka langsung aja Figmanya. Oke, langsung aja, jadi kita bikin file desain baru ya. Jadi di sini ada desain file, ini bisa teman-teman tambahkan desain baru aja, kita masukin ke draft aja nggak apa-apa. Draft. Oke, gini. Nah, udah muncul halamannya. Nah, kita kasih judul judul filenya ini web, misalnya tutorial web portfolio gitu ya. Oke, nah jadi di sini aku sambil jelasin step by stepnya kalau mau ngedesain UI UX yang biasa aku lakuin itu kayak gimana gitu ya. Jadi dari nol step by stepnya. Meskipun nanti mungkin di satu atau dua bagian bakalan ku pause videonya biar durasinya nggak lama-lama gitu. Oke, step pertama yang biasa aku lakuin itu kita bikin brief dulu gitu. Jadi kita tentuin dulu kayak misalnya briefnya kayak gimana, isi websitenya itu apa, terus kayak sitemapnya itu kayak gimana. Nah itu, oke. Biasanya aku nggak langsung bikin eh, jadi satu kayak gini. Jadi kalau di Figma itu kita bisa bikin multi page gitu. Jadi kalau defaultnya kalau kalau kalian klik di sini ada page satu kayak gini. Nah, teman-teman bisa tambahin. Kalau teman-teman pakai Figma yang gratis itu batasnya sampai eh, 5 page kalau nggak salah. Oh, lebih. Atau mungkin kalau aku salah bisa koreksi aja. Oke, tapi kita nggak butuh sebanyak itu sih. Kita hapus aja, delete, 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 delete. Oh, kita butuh tiga sih. Oke. Nah, di halaman pertama ini kita kasih ini halaman utamanya. Jadi kita bikin UI UX gitu, judulnya gitu ya. Nah, yang ini kita kasih mungkin komponen gitu karena kita nanti bakalan bikin komponen-komponen misalnya kayak button atau mungkin komponen lain atau mungkin logo atau color, misalnya color style itu kita bakalan taruh di sini biar nggak jadi satu di sini. Jadi lebih teratur gitu file kita. Nah, baru di sini brief gitu misalnya. Oke, langsung kita bikin aja briefnya. Jadi kurang lebih yang bakalan kita bikin itu nanti kita bikin teks dulu di sini. Oke, brief. Jadi kurang lebih ntar itu ada eh, mungkin satu halaman bikin kayak ini, satu halaman portfolio tuh. Jadi satu halaman penuh itu isinya kayak ya website portfolio pada umumnya. Terus ntar kita coba bikin, jadi ntar ada halaman buat dashboard, ada halaman dashboard. Jadi pura-puranya ntar isi dari portofolionya itu ntar kita bisa setting di dashboardnya gitu. Kita misalnya mau ubah, misalnya ada gambar nih, ada gambar, kita mau ubah gambarnya itu bisa lewat dashboard gitu. Jadi misalnya ntar kita implementasikan di codingannya itu ntar kita nggak harus ngoding lagi gitu. Jadi bisa di setting deh. Nah, kurang lebih gitu lah. Oke, next mungkin kita bakalan bikin struktur buat halaman portofolionya. Di halaman struktur portofolionya itu kita bikin bikin pertama ada header ya.
header atau ntar navigation bar lah, navigation bar itu. Terus next bakalan ada hero section, tentu saja hero section yang di dalamnya ntar ada ininya, ada CTA gitu, call to action. Terus ada halaman ini apa namanya, halaman bukan halaman ya, section apa itu namanya, experience atau bukan experience ya, section keahlian gitu, keahlian. Terus ntar ada baru di section utama kita, section portfolio. Nah, terus kita kasih satu lagi section buat CTA. Jadi satu section sendiri yang ntar ukurannya lebih besar daripada CTA yang ada di hero section di atasnya itu. Terus terakhir kita kasih footer gitu. Oke, mungkin ini aja. Kayaknya cukup. Oke, setelah itu kita masuk. Kalau udah kayak gini, kita udah tentuin ya. Nah, kita masuk aja ke UI UX. Ini sebenarnya opsional, entah kalian mau bikin wireframe dulu atau enggak. Wireframe itu semacam kayak gambaran kasar gitu ya, kayak misalnya kayak gini, kita bikin frame baru kayak gini, terus kita mungkin kasih satu gambaran kasar gitu. Mungkin aku tunjukin aja, tadi aku udah coba bikin, mungkin wireframe itu bentuknya kayak gini, jadi kayak bener-bener gambaran kasar gitu, kayak gini ya, kayak gini, kurang lebih kayak gitu. Oke, kalau teman-teman mau bikin kayak gitu silakan. Mungkin di sini pertama yang akan kita lakukan adalah kita bikin color theme dulu, color style gitu ya. Jadi kita bakalan nentuin warna-warna apa aja yang bakalan kita pakai di website kita nanti gitu. Bebas mau pakai tools apa, mau pakai website pun juga boleh. Di sini aku contohin aja pakai website Color Hunt. Ya ada banyak website lain kalau mau pakai. Sini aku nyontoin aja pakai Color Hunt gitu ya. Mungkin warna yang bakalan tak pilih adalah ini ya. Kayaknya warnanya cukup bagus, biar lebih cepat. Aku screenshot saja. Windows Shift S buat nampilin kayak gini. Terus kita select, udah select, terus kita paste. Nah, oke, kita bikin buletan dulu, buletan buat memudahkan kita mengekstrak ininya ya, warna-warnanya. Ini ada 4 warna, jadi aku bikin 4 buletan. Pencet Alt, tahan, terus ku geser ke bawah buat bikin duplikatnya. Terus mungkin ku geser lagi 1 2 3 4. Nah, gitu. Sama mungkin nanti aku butuh 3 warna lagi tambahan, 3 warna tambahan. Aku Alt geser ke kanan, Alt geser ke bawah, geser ke bawah. Nah, 3 warna ini ntar buat warna gelap, jadi warna hitam, karena ini kan belum ada warna yang gelap ya. Hitam ini mungkin light gitu ya, warna yang cerah gitu, mungkin buat background atau apa. Terus ini buat color white gitu, jadi ada black, white, sama color yang cerah. Biasanya aku defaultnya kayak gitu sih, default warna-warnanya.
selain daripada yang uh, palet yang utama ini biasanya aku bikin 3 ini. Kalau misalnya teman-teman ada preferensi lain silahkan, misalnya mau tambahin warna apa gitu, misalnya darknya apa dulu nih, darknya bener-bener yang dark yang hitam, terus ada yang lebih terang lagi mirip abu-abu misalnya gitu, teman-teman tambahin juga nggak apa-apa. Sini aku contohin aja kayak gini. Nah, ada 3 ini, langsung aja kita ekstrak warnanya. 1 ini, yang ini 2 kita ekstrak. 3 ekstrak. 4 ekstrak. Gitu. Buat yang gelap, terang, sama putih, ini yang putih dulu lah. Putih kan gampang ya, gampang, tinggal kayak gini doang. Set, udah. Nah, yang gelap sama terang mungkin kita coba cari warna-warna lain ya. Cari-cari. Mungkin ini gelap, ini cocok ya. Ini. Langsung copy aja, kita paste di sini. Yang terang kita coba cari lagi. Mungkin ini pas ya. Gitu ya. Ini kita taruh di sini. Oke. Sip. Next. Kalau udah, kita sekarang ini bisa kita hapus. Terus kita sekarang bikin komponen bikin stylesnya ya. Tuh. Jadi yang pertama ini kita bikin warnanya purple gitu ya. Terus yang kedua ini kita klik ini plus ini blue ya. Ini yellow. Yang ini warna apa ini? Orange aja lah ya. Ini dark atau black gitu ya, boleh. Ini light. Atau sebenarnya ini lightnya terlalu abu-abu ya. Mungkin kita ganti dulu bentar. Mungkin sedikit biru sini geser ya. Mungkin gini aja. Oke, gini kita tambahin ke ini. Sorry, udah aku bikin tadi. Ini kita copy aja, copy. Terus yang light ini muncul di sini ya, lokasi color. Kita light, terus kita oke. Nah, ini. Yang ini yang white plus white. Oke. Oke. Sampai sini cukup sementara ya. Untuk button-buttonnya, komponen-komponen lainnya kita bikin sambil jalan aja. Kita menyesuaikan keperluan. Oke, sampai sini cukup. Biasanya kalau di tutorial-tutorial lain itu juga dikasih kayak kita bikin style buat teks gitu. Jadi kayak kalau heading itu ukurannya berapa. Kalau misalnya ini heading kita bikin ukuran misalnya 32, terus bold gitu, misalnya bold, terus apa dan seterusnya gitu. Mungkin ini body text gitu, body text itu juga ditentuin, misalnya ini reguler, sorry, oke, misalnya bodinya ini dikasih ini reguler, ukurannya 16 gitu. Nah itu terus ini dibikin style kayak gini. Nah, caranya sama gini, terus ini misalnya title. Cuma biasanya sih aku nggak nentuin gitu ya. Ini biasanya aku nggak kayak gitu karena selama berjalannya kita ngedesain nanti kita nggak apa ya, pasti ada aja bagian terkait font gitu ya.
terkait tulisan itu yang kayaknya oh gini kayaknya harus dirubah nih dari komponennya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak benar-benar bisa tahu dari awal gitu ukurannya atau mau pakai bold atau mau pakai lightnya gitu. Jadi biasanya aku nggak pakai, biasanya langsung di desainnya gitu. Nah kalau teman-teman mau pakai ya silakan gitu. Oke, yang terpenting adalah warnanya ini kita udah bikin komponennya. Oke, next. Mung- Oh iya, mungkin aku lupa tadi ini yang tadi mungkin ini ku taruh aja meskipun ini sebenarnya belum lengkap ya aku bikinnya. Gak apa-apa, taruh di sini di private ya. Oke, sip. Buat wireframe-nya. Bentuknya kayak gini. Jadi kurang lebih ini buat navigation bar yang ini ya, navigation bar. Tuh ini, terus ini hero section. Lanjut ke section keahlian. Keahlian ini ada judul, terus ini ada beberapa paragraf, terus ini ada keahliannya apa gitu misalnya. Terus ini ada portofolionya. Ini belum selesai ya. Kita coba bikin dulu. Kita panjangin. Terus ini kita coba bikin. Mungkin ini duplicate. Oh sorry. ALT seret ke sini. Oh, apa ini? Nah, tadi. Sorry. Kita bikin baru aja. Ini. Terus kita bikin lebih dark. Kayak gini. Terus kita seret. Mungkin ini judul ya. Judul projectnya gitu. Kita taruh ke depan. Buat naruh ke depan ini pakai kurung siku ya. Kurung siku di keyboard. Ini kalau kurung siku buka itu ke ini ke belakang, kalau kurung siku tutup itu ke depan. Ini judul misalnya judul, terus ini mungkin ada paragraf, kita copy aja dari sini paragrafnya. Oh, sorry, alt seret, taruh ke depan. Warnanya ini apa enggak muncul, mungkin kita bikin aja, kita seret, oh sorry, seret. Segini mungkin karena paragraf ya. Ini terus kita seret ke bawah, seret lagi, mungkin 4, bisa sampai 4 ya. Terus kita kasih tombol gede gitu. Nah, kita seret ke bawah, ini tombol, taruh ke depan, terus ada gambarnya tuh, nanti seret ke bawah. Oke, mungkin untuk menghemat waktu bakalan ku pause dulu videonya. Oke ya, udah jadi kurang lebih kayak gini buat wireframe-nya. Ini bisa teman-teman bikin kayak gini ya. Jadi ini yang tadi buat sesi portofolionya, terus ini buat section CTA, terus ini ada footer di bawah. Oke, lanjut kita ke bagian yang utama ya, kita ngedesain UI UX-nya. Oke, di sini kita langsung aja bikin satu frame. Mungkin untuk ini masih yang ini ya, apa portofolio untuk yang dashboard.
Kan tadi kita mau bikin dashboard juga, nanti di belakang aja. Next, kita bikin ini frame, terus kita pilih aja nih, ini misalnya aku bikin di MacBook Air gitu ya. Terus ini portfolio, ada typo. Oke, sip. Jadi pertama di sini kita bikin navigation yang ini, navigation ini. Ini ada logo misalnya, terus ada navigation gitu ya. Oke, untuk bikinnya kita untuk logonya mungkin kita random aja ya. Kita kasih tulisan logo gitu misalnya, atau mau dikasih nama depannya teman-teman juga bisa. Biasanya dikasih nama depannya gitu. Ya sini ya gitu. Contoh ya. Contoh kayak gini. Buat fontnya mungkin kita pakai Inter nggak apa-apa, default aja. Bold, terus ukurannya 32 boleh lah ya. Dan feel-nya kita pakai mungkin pakai purple aja ya gitu. Atau mungkin yang dark aja. Dark, terus ntar atau gimana ya? Coba. Kita coba dulu purple lah ya. Purple. Terus, oke, ini udah ya. Atau mau bikin ini? Enggak. Ini gini aja lah. Oke. Oke, sip. Terus bagian navigation. Yang ini, yang bagian, sorry, yang ini. Set, 1, 2, 3. Ini CTA juga. CTA, tombol CTA. Terus ini ada navigation. Nah, navigation ini kemana? Isinya apa? Isinya sama kayak ini sebenarnya. Ini kita mungkin spesifikkan aja ya. Eh, ini home. Sorry, ini bukan ini. Yang ini. Home. Terus ini keahlian, terus ini portofolio gitu ya. Oke, langsung aja. Ada 3 menu. Tadi apa? Home, keahlian, sama portofolio. Home. Terus kita duplicate set keahlian sama portofolio. Terus buat CTA-nya mungkin kita kasih mulai sekarang. Oke, nah yang ini mungkin ini ukurannya kita gedein ya. Kita gedein jadi 16. Yang ini kita jadiin mungkin 16 juga. Tapi kita bikin semi bold boleh lah ya. Oke, ini kita kasih dark. Ini untuk tombol CTA-nya mungkin kita bikin button ya. Kita bikin button. Jadi buat bikin button kita coba Shift A buat bikin ini frame ya, auto layoutnya. Shift A di sini. Defaultnya paddingnya 10. Buat kiri kanan yang atas bawahnya 10 juga. Oke, ini atas bawah aku bikin 8. Kiri kanan aku bikin 12 mungkin. Terus tambahin fill.
Fill-nya aku bikin purple. Terus warna teksnya aku bikin white mungkin. Oke, kayaknya bagus. Atas bawahnya aku tambahin juga ya. Oke, sip. Terus ini, mungkin yang ini kita kasih warna, eh, kayaknya kita butuh satu warna lagi. Kita tambahin aja yang abu-abu ya. Kita geser, terus kita tarik ke sini. Set, kita unlock terus. Ini mungkin kita bisa kasih ke sini. Iya. Nah, segini lah ya. Ini warna apa ya? Slate ya. Yang dua ini katakanlah defaultnya ini yang home, yang apa yang aktif yang home ya. Jadi ini yang ini kayak kayak semacam agak non aktif gitu. Jadi kayak gini. Ya, semoga kelihatan ya. Terus ini mungkin semi bold kali ya. Oke, sip. Kayak gini cukup. Terus ini kita bikin ini lagi auto layout lagi. Auto layout set. Auto layout kita bisa kasih space-nya, jaraknya. Jaraknya di sini mungkin aku bikin 20. Terus kita bikin ini navigation, kita kasih nama navigation. Terus ini tadi CTA. CTA-nya mungkin aku kasih inilah radius 8. Cukup lah ya, 8. Ini 20. Terus ini kita bikin auto layout juga, shift A gitu. Terus ini kita bikin kayak gini, ke tengah ya. Terus jaraknya 20 juga mungkin, biar nggak terlalu jauh. Oke, sip. Nah, sekarang ini udah ya, udah kayak gini. Kita bikin terakhir, kita bikin auto layout lagi di sini. Set auto layout. Kita bikin navigation bar gitu. Oke. Terus ini kita kasih lah padding ya. Padding kiri kanannya mungkin kita kasih 20. Atas bawahnya berapa ya? 12 mungkin ya. Gitu mungkin. Terus ini kita jauhin. Oke, oke, oke. Mungkin begini. Terus kita tengahin coba. Mungkin segini. Kita tengahin lagi. Oke, mungkin segini lah ya. Nah, sekarang kan ini ya masih berantakan ya letaknya ya. Ini pengenku ini yang mentok kiri, ini mentok kanan gitu. Caranya gimana? Caranya kalau mau kayak gitu, ini kan defaultnya kayak gini, horizontal gap-nya kayak gini. Itu bisa kita bikin auto, auto. Nah, kalau auto nanti udah auto mentok kiri, mentok kanan, gitu ya. Nah, sebenarnya buat lebih apa ya? Lebih enaknya ini juga portofolio kita bikin auto layout juga gitu. Auto layout, ini jadi kayak gini. Kita turunin. Terus mungkin untuk defaultnya ini kita bisa kasih 0 ya. 0, 0. Oke, jadi terus mungkin ini kita kasih fill. Fill-nya
ini yang light mungkin. Oke, kayak gini cukup lah ya, sederhana gitu. Atau mau teman-teman lebih kreasikan lagi juga bisa. Misalnya ini mau mungkin aku bikin ini lagi, shift A lagi buat bikin auto layout lagi, satu lagi di luarnya jadi wrappernya gitu, jadi nav wrapper misalnya itu. Terus kita kasih di sini 20, di sini 20 juga. Jadi seolah-olah nanti navigation barnya ngambang gitu, ngambang. Mungkin ini sini aku bikin 16, terus aku kasih efek efek kayak gini, drop shadow mungkin. Oke, ini mungkin 10, blurnya kita tambahin, rate-nya only support for frame or component when click on then is enabled. Oke. Oke, mungkin segini cukup lah ya. Jadi seolah-olah navigation bar-nya ngambang gitu. Sticky lah, istilahnya sticky. Oke. Oke, sip. Next, kita bikin section hero. Hero section gitu. Nah, kita bisa pakai lagi ini. Frame lagi, kita taruh di sini. Kita fullin. Fullin ya. Ini pasti infill container ukurannya. Terus mungkin ku kasih fill-nya eh, oh, fill-nya mungkin ku kasih purple mungkin ya, karena ini halaman hero gitu, jadi bisa kita kasih purple. Karena ini tadi kita pengennya ini kelihatan ngambang. Oh, sorry sorry, ini masih ada space-nya 10 pixel, kita bikin 0. Karena gini kita pengennya ngambang. Soal ngambang kan kalau kayak gini kan jadi kepisah gitu ya bentuknya. Kita isi juga fill, fill-nya kita bikin purple juga. Nah, ini. Oke. Ya, terus next kita apalagi tadi di brief ada di section ini ada, ini bisa kita isi nama lengkap kita, terus ini kita bikin sebuah apa ya, paragraf gitu buat menarik itu. Terus ini ada CTA lagi. Terus ini ada, di sini ada foto teman-teman ya. Tuh. Nah, silakan teman-teman siapkan foto teman-teman. Teman-teman juga bisa nyiapin foto-foto buat ini nanti ya, buat di portofolionya gitu. Nah, silakan teman-teman siapkan. Ini videonya saya post. Oke, ini aku udah nyiapin tiga apa foto ini buat di hero. Terus ini yang tiga ini buat eh, contoh aja ya, contoh aja buat portofolionya gitu. Tapi ini usahain foto portofolio yang asli ya. Oke, lanjut. Di sini kita bakalan ini kita taruh di frame yang ini. Set, gitu. Set. Nah, udah masuk ya. Nah, ini udah masuk. Kita kasih nama aja foto misalnya. Oke. Nah, terus ini kita pakai auto layout juga ya. Shift A buat bikin auto layoutnya. Benar kayak gini. Em, jaraknya kita kasih 20. Terus ini padding kiri kanannya kita bikin 20. Bikin eh, kurang dari 32. 32 lah ya.
Atau biar ini karena yang atasnya 20 aja, atau ini kita tambahin aja. Ini 32. Set, gitu. Atas bawah kita bisa pakai angka 54 kayaknya oke. 54, 54 aja kayaknya. Oke, terus next kita bikin lagi eh, tadi apa, nama lengkap ya, nama lengkap di sini. Set, nama lengkap gitu. Terus kita bikin lagi tagline. Tagline-nya misalnya gini, tagline saya. Tambahin lagi, welcome to my site. Nah, itulah. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Terus apa tadi? CTA ya, CTA kita bisa copy dari sini aja nanti. Ini kita atur-atur dulu. Pertama ini harusnya kayak gini, jadi kita bikin auto layout lagi. Ini frame eh, kita kasih nama dulu. Ini hero. Hero section ini kita atur-atur dulu. Ini kita bikin auto layout lagi, shift A, shift A, terus hero left gitu misalnya, bagian yang kiri. Terus ini kita bikin vertikal. Nah, biar ininya ke kiri dan kanan, ke kiri kanan, caranya sama kayak tadi. Ini bikin auto. Ah, udah. Sip. Kita tinggal ngatur ukurannya. Untuk ntar ini kita taruh tengah. Nah, tengah. Biar. Nah, gitu. Ini kita semibold. Kita kasih 24 mungkin ya. 24 terus warnanya kita slate. Nah, inilah. Terus ini warnanya kita kasih black. Ukurannya ini bold. Ukurannya kita bikin 48. Oh, ini kita sorry. Ini kita ngaturnya salah. Ini bukan hak konten, tapi kita harus fix ukurannya ya. Fix kayak gini. Nah, terus ini kita bikin bukan hak konten tapi fill. Yang ini juga bukan hak juga tapi fill. Nah, udah beres. Oke, sip ya. Nah, oke, yang terakhir kita tinggal tambahin CTA. Ini jarak antar ininya adalah 20. 20 oke lah ya. Kita copy aja, kita duplicate, kita masukin bawahnya. Warna, buat warna kita pakai yang ini, kita pakai white. Terus warna teksnya kita pakai purple. Nah, gitu. Terus ukuran sekarang. Ukuran teksnya mungkin kita kasih segini lah kayak yang ukuran atasnya. Terus kita gedein ininya, buttonnya. Paling kiri kanan 20 mungkin. Atas bawah 12. Set. Tuh segini cukup. Ya cukup lah ya. Ini mungkin, ah ini cukup lah ya, simple. Next. Selanjutnya kita bikin section buat keahlian.
buat section keahlian mungkin kita ambil, ntar dulu, ini ada judul, ada ini kayak semacam tagline lagi tapi buat keahlian ini. Terus ini ada keahlian, list keahlian gitu ya. Oke, sip. Kita bikin section baru, berarti ini bikin section. Oh, sorry, bukan di sini. Section baru. Kita gedein ini karena ini juga auto layout. Terus ini kiri kanan fill, iya fill. Konten udah benar. Kita tiru yang atasnya ini ya. Kiri kanan 32, atas bawah 54 buat paddingnya. 32, 54. Set. Oke. Oke, next kita apa tadi pertama? Judul ya, judul. Tulis keahlian. Tuh, terus apa tadi? Tagline. Nah, ini kan bentuknya kayak gini ya. Jadi ini kan kalau teman-teman perhatian ini kan juga bisa kita pakai auto layoutnya kayak gini. Oke, kita bikin komponennya dulu, baru kita bikin auto layoutnya nanti. Tuh. Tagline, buat tagline-nya mungkin aku kopas saja dari ini. Ntar teman-teman bisa kreasikan sendiri. Mungkin kita taruh LT, terus apa tuh? Nah, ini. Ini kita bikin vertikal. Resulting skills misalnya. Nah, gitu. Terus, nah ini kan udah gini ya. Terus, next kita bikin ini ya bagian skillnya. Ini kan, jadi kita butuh card, butuh icon, butuh ini teks lah ya, teks. Oke, langsung aja. Oke, karena kita butuh icon, jadi kita pakai, jadi di Figma itu ada plugin. Nah, plugin, terus ini bisa teman-teman manage plugin, terus kalian search aja. Kalau di sini mungkin aku bakalan pakai ini ya, material design icons gitu ya. Ini material design icon, kalian search aja, terus nanti tinggal tambahkan gitu. Oke, contohnya material design icon, set gitu, terus, nah udah kan begini. Mungkin sebagai contoh di sini keahliannya kita bikin desain lah. Desain ada nggak ya? Search. Terus warnanya kita bikin purple kali ya. Atau bisa setting nanti. Ini kita pakai ini aja. Desain pertama, terus kita butuh person misalnya kayak ini. Terus apa lagi ya? Mungkin bukan
Communication ada nggak? People. Nah, ini. Oke, kita udah punya 3. Ini ada design, people. Oke, kita bikin satu-satu. Ini mungkin kita bikinnya di sini dulu. Sini dulu, baru kita taruh sini nanti. Desain, udah ada desain. Ini warnanya kita ubah dulu ke purple. Sip. Terus ini mungkin UI, UX, desain gitu misalnya. Oke, mungkin untuk copywritingnya bakalan kupas dulu biar nggak lama. Oke, kurang lebih kayak gini. Jadi ada 3, UI, UX, leadership, sama team communication. Contoh, ada design beautiful UI, design Figma, strong leadership, collaborate with people. Nah, sekarang kita bikin auto layoutnya lagi. Set auto layout ya. Auto layout ini kita kasih 12 mungkin. Atau ya 12 cukup lah. Terus kita padding kiri kanan kita kasih 20, atas bawah mungkin juga 20 juga sama. Oke. Oke, sip. Terus next kita mungkin kasih warna kali ya. Kasih warna fillnya kita kasih warna light mungkin. Ya, cocok lah mungkin ya. Light terus kita yang iconnya mungkin kita kasih warna purple. Terus kita kasih stroke mungkin ya. Stroke warnanya purple juga 2 pixel. Ini kita kasih 8. Nah, ini mungkin atau tambahin 10. Kayaknya padding atas bawah kita tambahin 24 mungkin. Ya, gini lah ya. Terus oke, kita taruh ke sini UI UX misalnya atau skills 1 mungkin. Terus kita taruh di sini ya. Nah, ini sekarang kita bikin auto layout lagi. Shift A, auto layout udah bikin. Kita bikin horizontal. Set, gitu ya. Horizontal, oke udah. Terus kita width-nya kita bikin fill container. Oke, terus buat ininya kita bikin auto aja. Biar nempel kiri kanan. Karena kita punya 3, jadi kita bikin ini 3 kali, kita copy 3 kali, CTRL-D buat duplikat, 2, 3. Tuh, teksnya ini masih hak, jadi kita bikin fill container. Kita bikin space, kita bikin jaraknya. Oh, ini harusnya ada jarak. Nah, ini gimana cara ngakalinya? Mungkin kita kasih shift A lagi, shift A, terus kita tambahin padding kiri kanannya 12 jadi ada jaraknya gitu. Atau 20, tapi 12 cukup deh karena ini kita delete lagi, terus kita duplikat lagi secara duplikat tuh, terus ini kita taruh tengah, ini
32, tapi warnanya slate aja, slate. Nah, oke. Ini hak konten. Oke, udah. Terus kita tinggal bikin yang dua lagi. Misalnya ini kita taruh di sini. Ini hapus, delete. Terus ini kita seret aja. Ini kita hapus, delete. Ini kita taruh di sini. Ini kita delete. Delete. Oke, sip. Udah jadi. Mungkin kita ukurannya kita fix aja. Mungkin 280 cukup. 280 ini juga biar ukurannya sama ya semuanya. 280 280. Terus warnanya kita bikin lah beda ya. Purple ini kita bikin yang ini mungkin orange atau blue. Ini yellow. Nggak cocok. Atau ya udahlah, warnanya samain semua lah purple. Sorry, bukan ini. Purple. Gini aja lah. Oke, dua section udah selesai ya. Tuh. Terus next yang ketiga kita bikin apa tadi? Kita bikin ini frame 2 kita bikin section. Ini keahlian. Terus ini portofolio ya. Oke. Sorry. Ayo terus kita bikin lagi frame ya. Sorry ini. Gimana ini? Sini. Fill container. Terus kita kasih fill-nya light. Fill-nya light. Ini kita ini shift A juga auto layout kayak gini. Vertikal. Ininya tadi 32, ininya 54. Nah, udah benar. Ini kita kayak gini. Terus kita bikin ininya. Card-card kayak gini. Ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu untuk apa namanya? Copywritingnya aku skip dulu ya. Oke, lanjut. Kita bikin lah di sini di sini aja ya. Ini kita bikin di sini. Coba sebelah sini. Teman-teman sesuai dengan punya teman-teman ya.
terus ah, 16 cukup. Jangan 32, 24 mungkin. Ini reguler. Terus buat buttonnya kita kita taruh di sini. Coba mungkin. Oke, sip ya, kayak gini kartnya mungkin ini cukup. Terus ini kita bisa, oh sorry, ini kita warnanya slip. Oke, sip. Nah, oke ya. Terus ini kita kasih auto layout shift A buat bikin auto layout. Ini apa jaraknya kita pakai 42 mungkin. Terus ini kita bikin auto layout sama ini juga. Set auto layout. Itu jarak kiri kanan kita isi 20 20. Terus kita bikin isiannya jadi purple mungkin. Nah, atau blue. Blue. Purple aja lah ya. Ini kurang kiri kanannya 32. Oke, inilah ya. Terus ini kita kasih radius. Ini juga radius. Ini 8 atau 10. Ini 20. Nah, udah lah ya. Oke, aku bakalan pause dulu buat bikin yang dua lainnya. Oke, udah aku bikin dua yang lainnya, tinggal kita masukin aja. Ini kita kasih lama dulu. Ini portfolio 1, portfolio 2, portfolio 3. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja. Set, set. Nah, gini. Terus ini file container. Auto. Ini juga file container. Jaraknya kita gedein ya. Jaraknya kita kasih mungkin 20. Atau kurang gede. Kedua. Ya, ini cukup.
Kayaknya Braille lebih masuk sih. Kecuali ini buttonnya kita bikin purple defaultnya ya. Oke, sip. Oke, ini udah selesai section ketiga, section portfolio. Tinggal dua section lagi yang belum, itu adalah CTA dan satu section lagi adalah section buat footer ya. Nah, buat CTA sama footer mungkin karena aku udah pernah bikin, aku coba copy aja sub dari desainku yang sebelumnya eh, biar waktunya lebih cepat. Oke, ini udah aku copy, jadi kurang lebih bentuknya kayak gini. Caranya ya kurang lebih udah aku jelasin ya, jadi pakai ya kayak biasanya lah. Terus ini kalau misalnya teman-teman mau tambahin icon lagi bisa teman-teman tambahin icon. Misalnya kayak ini, misalnya kayak tombol coba buat mempercantik ya kayak plugin terus tadi kan kita pakai material design icon ya. Nah, kalau udah dipakai nanti muncul di recent ini. Plugin recent ini mah. Nah, ini muncul. Nah, ini kita klik aja terus kita coba cari arrow. Oh, arrow right. Yang ini kayaknya cocok ya. Ini. Nah, ini kita tinggal kecilin aja. Kecilin, constraint jangan lupa. Kita 24 mungkin. Nah, sip. Warnanya tinggal kita bikin purple. Nah, ini kita tinggal copy, paste, paste. Oke, sip ya. Terus ini misalnya send me an email. Ini, oh sorry, ini kayaknya kita pakai icon yang ini aja. Taruh di, oh, susah, sorry. Ini kita delete. Delete. Send me an email. Jadi pura-puranya ini ntar ke email gitu ya. Nah, ini kita kasih lagi icon mail misalnya. Mail apa yang cocok? Ini kayaknya. Ukurannya kita ubah 24. Terus warnanya jangan lupa purple. Oh sorry bukan itu. Yang tar ini purple. Nah, udah sip. Ah, kurang lebih jadinya kayak gini ya websitenya. Nah, silakan teman-teman kreasikan lagi. Teman-teman bisa tambahin bagian-bagian yang mungkin teman-teman kurang suka atau mau dipercantik lagi silahkan. Itu terus portofolionya ini bisa portofolio desain atau portofolio apapun itu ya. Oke, thank you. Mungkin itu dulu untuk saat ini. Eh, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.